Ketika Pak Luhut rapat dengar pendapat di DPR saat itu ya agak seru karena ditengarai Pak Luhut Binsar Panjaitan adalah menteri segala urusan. Ya memang pada saat itu Pak Luhut banyak menangani kasus ya seperti contoh COVID, ya distribusi vaksin dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah pembicaraan Pak Luhut dengan beberapa anggota DPR, saya tertarik dengan satu kalimat. Kalau ingin mencari popularitas, ya jangan menyerang saya. Pada saat itu Cak Ompong ini belum memahami maksudnya apa sih. Nah, saat ini Cak Ompong sudah memahami dan memang banyak orang mencari popularitas, ingin pencitraan itu bukan dengan menunjukkan prestasi kerja, tapi dengan cara menyerang orang lain. Ya, nah kali ini Cak Ompong ingin mengangkat topik adalah membandingke dagelan. Ya, sopo ae sing dibandingno. Nah, ya pertama adalah Pasha Ungu yang beberapa hari lalu dia mengkritik seorang Farel, ya bocah cilik nyanyi orang dewasa di Istana Presiden pada saat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Saat itu kita bisa saksikan bagaimana semua peserta upacara dan kita yang menonton termasuk Cak Ompong dari televisi itu ikut senang sekali. Tapi kembali lagi ya nyinyiran seorang Pasha terhadap Farel yang ya menurut ceritanya habis diserang oleh netizen. Nah, tidak lama kemudian terdengar berita bahwa Farel diundang dan bernyanyi bersama Pasha Ungu. Artinya apa? Artinya tadi kembali lagi seperti kata Pak Luhut. Ya, ingin menaikkan popularitas, ya menyerang orang lain. Jadi Pasha Ungu ini dia serang dulu Farel yang saat itu sedang popularitasnya tinggi. Ya, agar ya dari situ dia bisa meningkatkan popularitas atau pencitraannya lebih mantap. Nah, itu. Jadi maksud Pak Luhut saya mulai paham. Nah, yang kedua, Karni Ilyas. Nah, ini Karni Ilyas ini beberapa hari yang lalu juga mempunyai kesempatan untuk mewawancarai Pak Jokowi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Ya, saat wawancara itu mungkin ada pertanyaan mengenai kebebasan berpendapat di era Pak Jokowi yang dalam tanda kutip seolah-olah dibatasi. Ya, apa artinya? Nah, di sini kelihatan Karni Ilyas ingin menyerang Pak Jokowi. Ya, tapi Pak Jokowi dengan bijaksananya mengatakan di era Pak Jokowi itu tidak ada pembatasan. Orang semua boleh berbicara. Ya. Bahkan sampai presiden didungu-dungukan. Nah, kembali lagi apa yang dimaksud dengan Pak Luhut, yaitu meningkatkan popularitas dengan menyerang orang lain. Nah, ini apa yang dilakukan Karni Ilyas itu adalah dengan menyerang Jokowi. Ya, agar popularitasnya naik. Yang ketiga, nah ini beberapa hari yang lalu ya
Cak Ompong menyaksikan, dengar pendapat juga Komisi 3. Ya, yang pertama itu dengan Kompolnas. Nah, ketuanya Pak Mahfud MD. Pada saat itu Pak Mahfud, Kompolnas itu diserang bahwa Kompolnas itu tidak ada gunanya dan sebaiknya dibubarkan. Nah, Benny Kaharman melontarkan sebaiknya Kapolri dinonaktifkan. Ya, tadi kembali lagi, mulai dengan menyerang. Nah, besok harinya rapat dengar pendapat dengan kepolisian yang dihadiri oleh Bapak Kapolri Listio Sigit. Nah, pada saat itu Benny Kaharman dengan tegas dan lugas mengatakan, salut atas keberanian ya Pak Kapolri dalam menyelesaikan kasus ini. Tidak lama kemudian ya ada fotonya saling berpelukan. Ya, sebetulnya banyak cerita seperti ini. Jadi serang dulu untuk menaikkan popularitas. Ya, kita sebut aja Rocky Gerung, Said Didu, Rizal Ramli, dan lain sebagainya. Tapi Cak Ompong tidak mau membahas itu, terlalu panjang. Nah, tapi kembali lagi. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Pak Luhut itu memang betul. Salah satu kunci ya untuk menaikkan citra, popularitas tanpa prestasi, ya seranglah, nyinyirlah. Ya kan? Dan itu bukan hanya dilakukan partai, dilakukan personel, tapi partai juga begitu. Jadi ada partai oposisi, pemerintah yang selalu menyerang dan menyinyirin tanpa memberikan solusi. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kepingin terkenal, yaitu seranglah dan nyinyirlah kepada orang yang terkenal. Oke, sampai jumpa lagi kita dengan Cak Ompong.